Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar sidang skripsi kalian berjalan dengan mulus dan kalian bisa memberikan performa yang terbaik. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video yang terupdate tentunya. Ini pasti bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Sidang skripsi merupakan satu hal atau tahapan akhir yang harus dilalui mahasiswa menjelang kelulusannya. Jadi setelah skripsi kalian ini di ACC oleh pembimbing, kemudian kalian harus mempresentasikannya dan diuji lah ya. Jadi ini ujian skripsi disidangkan. Nah, ini jadi momok yang menakutkan untuk sebagian besar mahasiswa. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang menganggap sidang skripsi ini menakutkan. Banyak juga yang memang menganggap sidang skripsi sebagai tantangan. Nah, itu yang paling bagus ya, sehingga kita akan tertantang untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik dari diri kita dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, yaitu penelitian. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar ujian skripsi kalian ini bisa berjalan dengan mulus dan bisa memberikan performa terbaik kalian. Jadi kalian bisa menyimak tips-tips dari saya yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, terkadang mahasiswa bimbingan ini hilang saat skripsi itu di ACC. Nah, baiknya setelah skripsi di ACC bisa berkonsultasi kembali dengan dosen pembimbing untuk persiapan ujian. Nah, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah konsultasi kepada dosen pembimbing menjelang sidang skripsi. Konsultasi pertama bisa terkait dengan slide, bisa terkait dengan persiapan, atau bisa terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya cara presentasi, menanyakan kisi-kisi pertanyaan yang memungkinkan muncul, bagaimana jawabannya. Nah, itu penting dikonsultasikan dengan pembimbing. Pasti pembimbing akan mengarahkan. Nah, jadi itu ya, tips pertama adalah selalu berkonsultasi kepada pembimbing meskipun skripsi kalian di ACC. Nah, menjelang sidang itu harus dikonsultasikan kembali. Banyak hal yang bisa dikonsultasikan ya, tadi yang saya sebutkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kebiasaan kita. Biasanya kalau menjelang ujian, besoknya ujian, kadang kita gak bisa tidur. Nah, maka dari itu hal yang penting yang harus dilakukan adalah kalian tidur yang cukup ya, jadi punya energi yang cukup untuk performa yang baik kalian saat sidang skripsi. Jadi jangan terbalik ya, besok sidang skripsi malamnya bergadang. Itu satu habit yang kurang baik ya. Idealnya besok ujian, malamnya kalian istirahat full agar besok bisa fit gitu ya. Jadi tidur yang cukup bisa dipersiapkan sebetulnya. Kita kan tahu jadwal itu nggak dadakan. Jadi gimana caranya ngatur supaya tidak was-was menghadapi ujian sehingga kita bisa tidur cukup ya? Sebetulnya atur waktu saja. Contoh, seminggu sebelumnya kita sudah diberikan jadwal sidang skripsi kapan. Nah, kita manfaatkan 4 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya itu untuk belajar ya. Kalaupun misalnya harus bergadang, tetapi menjelang hari H-1 atau H-2 itu kalian harus betul-betul merecovery diri kalian agar pas hari H itu kalian bisa fit. Maka tidur yang cukup ini penting ya, penting untuk kalian dapatkan agar mendapatkan performa yang fit saat ujian ya. Jadi nggak lusuh, nggak capek gitu ya, kelihatan seger. Nah, itu tidur yang cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya tentu terkait dengan pakaian yang memang harus rapi dan sopan.
Tentu di aturan sidang skripsi sudah ditentukan pakaian harus seperti apa. Biasanya pakai alma mater. Nah, ya upayakan rapih ya. Kadang ada juga yang pakai alma mater tapi tidak rapi. Dari segi tampilan kita, rambut kita, kerudung kita atau apapun tuh ya, itu harus harus rapi. Nggak harus baru tapi harus rapi biar kelihatan enak dipandang. Kesan pertama begitu menggoda. Nah, berikan kesan yang baik dulu kepada penguji ya. Salah satunya adalah menggunakan pakaian yang rapi dan tetap sopan. Selanjutnya adalah terima masukan dari penguji ya. Ini kita harus berlapang dada menerima masukan-masukan dari dosen penguji. Sebetulnya dosen penguji itu juga tidak memaksa kita mengetahui segala hal ya. Ada beberapa hal yang memang mereka maklumi ketika memang kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Ketika kita dapat masukan-masukan, ya kita harus terima masukan dari penguji. Selama memang itu untuk penyempurnaan skripsi kita harus terima masukan dengan baik, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saat menjawab pertanyaan dari penguji, kita harus menghindari atau menghindari argumen-argumen kita yang memang tidak masuk akal. Ya, biasanya jawabannya subjektif, tidak masuk akal, ngawur kemana-mana tanpa sumber, tanpa data. Nah, itu harus dihindari ya. Jawab dengan data, jawab dengan ada sumbernya, ada dalilnya gitu ya. Jadi kita tidak disangka membual. Kalau memang ditanya pendapat pribadi pun sama, harus merujuk pada sumber-sumber atau teori-teori. Dan kalau misalnya kita sudah menyadari ada kekeliruan saat penyampaian, ya kita tidak bisa bersikeras untuk mendebat jawaban yang salah. Nah, kadang ngotot mahasiswa itu menjadi bumerang sehingga dosen penguji tidak meluluskan, ada aja yang seperti itu ya. Yang keempat, hindari mengeluarkan argumen tidak masuk akal. Nah, selanjutnya yang kelima adalah simak dan catat setiap masukan yang diberikan dosen. Ini yang lupa. Biasanya mahasiswa mendengarkan iya, saking banyak masukan dari dosen, kita lupa mencatat, akhirnya lupa gitu ya. Nah, maka dari itu menyimak simak dan catat ini penting sekali ya. Upayakan ke ruangan sidang kalian bawa alat tulis, ballpoint untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dosen. Ya, sehingga kita tidak lupa apa yang diberikan atau disarankan oleh dosen penguji, dan ini pun merupakan bentuk penghargaan kepada dosen yang memberikan masukan. Ya, jadi salah satu bentuk penghargaan kita kepada dosen penguji saat memberi masukan adalah mencatat masukan-masukan dari dosen penguji. Seperti itu ya. Yang terakhir ya, optimis dan percaya diri. Ini yang paling penting. Percaya diri itu muncul saat kita sudah berlatih secara maksimal. Jadi kalau kita sudah belajar, itu biasanya percaya diri muncul. Kalau kita nggak belajar dulu, biasanya akan tidak percaya diri ya. Optimis dan percaya diri ya. Berhenti merasa khawatir, siapkan diri sebaik mungkin untuk sidang skripsi yang akan kita hadapi. Ya, jangan lupa juga untuk memanjakan diri sejenak ya dari stres. Jangan lupa minta doa restu orang tua kita. Nah, itu juga penting. Seperti itu ya, itu tips ya, supaya sidang skripsi kalian ini berjalan mulus dan memberikan performa yang maksimal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.